Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mereview jurnal tentang penggunaan media gambar sebagai pengembangan bahan ajar teks deskripsi dengan menggunakan metode Think Talk Word di SMP Kota Semarang. Nah, di sini mereview nama jurnal Penelitian Bahasa Sastra dan Pengajaran Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Volume dan halaman itu 6 sampai halaman 2. Tahun 2021, penulis Muhammad Asror Afif Asrorfah Suwandi dari Universitas PGRI Semarang, Jalan Gajati, Joshua Bosnya. Review name next, tanggal reviewnya itu. Nah, bahan ajar merupakan alat informasi pada teks yang diperlukan guru untuk implementasi dan pengamanan pembelajaran. Menurut para ahli, pendapat Majid, bahan ajar merupakan segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Bahan yang dimaksud dapat berupa bahan tertulis maupun bahan yang tertulis. Berdasarkan teori tersebut, bahwa bahan ajar adalah segala bentuk bahan atau materi yang dapat digunakan untuk membantu pendidikan dan peserta didik dalam rangka mencapai tujuan kegiatan belajar mengajar. Menurut para ahli Prastowo, bahwa bahan ajar merupakan informasi alat maupun teks yang disusun secara sistematis dari kompetisi yang akan dikuasai peserta didik. Penggunaan bahan ajar yang menarik akan ada kegiatan transportasi antara guru dengan siswa untuk menunjukkan tujuan pembelajaran yang lebih baik, sehingga media gambar yang dapat menjadi siswa lebih mudah dapat mengetahui keterampilan dan memahami moral dengan baik di era reformasi teknologi masa kini. Metode penelitian itu ada poinnya ada 2. Poin 1, menggunakan metode Think Talk Word untuk tingkat SMP di Kota Semarang. Poin kedua, menggunakan metode wawancara terhadap guru dan siswa. Nah, menggunakan metode Think Talk Word untuk tingkat SMP di Kota Semarang mendeskripsikan prototipi menggunakan media gambar berbasis kepedulian lingkungan sebagai pengembangan bahan ajar teks deskripsi dengan menggunakan metode Think Talk Word di SMP Kota Semarang. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode Research and Development atau disebut R&D, mengadopsi dari Sugiono. Hasil penelitian validasi pakar atau ahli menunjukkan persentase keseluruhan yang dapat adalah 84,4%, atau jika dikonversikan ke dalam kriteria atau kategori mendapatkan predikat layak diuji coba. Hasil dan pembahasan demikian juga dengan jawaban dalam angket yang diedarkan kepada siswa responden di sekolah meskipun menggunakan Kemendikbud RI, tapi di lapangan tidak dimanfaatkan. Agar diketahui bahan ajar apakah yang digunakan di 2 sekolah tersebut, dilihat jawaban yang didapat dari pertanyaan di dalam wawancara terhadap guru. Berdasarkan paparan tersebut, disimpulkan bahwa bahan ajar yang digunakan di 2 sekolah tersebut bukanlah buku teks ataupun buku paket yang diterbitkan oleh pemerintah, melainkan ajar terbitan swasta. Selanjutnya, media pembelajaran yang digunakan sebagai pendamping bahan ajar tersebut dijabarkan berikut ini. Buku paket pembelajaran tersebut adalah bahan utama yang digunakan dalam pembelajaran menulis teks deskripsi berdasarkan tuturan guru dalam wawancara. Terdapat media lain yang digunakan oleh guru tersebut. Media tersebut adalah media audiovisual berupa proyektor. Perangkat keras ini digunakan tanpa menggunakan suara. Proyektor digunakan untuk menampilkan slide pembelajaran dengan PowerPoint, disebut PPT.
Kesimpulan, berdasarkan paparan yang telah disampaikan, diperoleh simpulan sebagai berikut. Poin pertama, capaian siswa dalam kegiatan pembelajaran untuk kompetensi dasar bahan ajar bahasa Indonesia materi teks deskripsi yang tersedia di sekolah masih belum maksimal, terutama dari segi presentasi, jumlah siswa yang memperoleh nilai KKM sehingga perlu ditingkatkan. Nah, dibutuhkan bahwa ajar yang dapat meningkatkan capaian siswa dalam kegiatan pembelajaran untuk kompetisi dasar menulis teks deskripsi. Poin ketiga, sebagai solusi untuk meningkatkan capaian siswa dalam kompetisi dasar menulis teks deskripsi dikembangkan. Bahan ajar teks deskripsi berupa bahan ajar teks deskripsi dengan media gambar berbasis kebudayaan lingkungan. Poin keempat, disusun dengan memperhatikan berbagai aspek yaitu novelty atau di dalam kurung kebutuhan, antusiasme siswa dan efisien dan efektivitas. Nah, bahan ajar memiliki beberapa ruang yang memiliki fungsi yaitu cover. Nah, di sini ada cover bahan ajar. Bagian 1 merupakan halaman permulaan bahan ajar. Bagian 2, adapun bagian kedua berisi pengenalan struktur teks deskripsi disertakan kolom bagian untuk memudahkan siswa dan guru melaksanakan pembelajaran. Dan bagian ketiga yang menjelaskan tentang kaidah kebahasan teks deskripsi dengan dijelaskan runtunan dengan kolom yang menarik. Bagian keempat yang menjelaskan tentang ciri-ciri teks deskripsi dengan dijelaskan runtunan dengan kolom yang menarik minat siswa untuk belajar teks deskripsi dengan mudah. Bagian kelima yang mengajarkan siswa untuk berlatih menulis teks deskripsi dengan dibantu gambar dan kolom-kolom yang menarik. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.